Hai, selamat datang di Reading Vlog untuk acara baca Konbini Nigen bareng. Acara baca Konbini Nigen bareng ini digagas oleh Hestia yang punya Twitter @hzboy. Semoga aku benar bacanya. Dan kegiatan ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 14 Agustus 2020. Kegiatannya simple, baca bareng buku yang sama walaupun kita terpisah. Terus di sini sih kan kegiatannya berawal di Twitter, jadi pembaca yang ikutan diminta untuk bikin thread di Twitter. Nanti aku bakal bikin di Twitter aku. Kemudian aku mikir kenapa nggak bikin reading vlognya juga. Aku belakangan sedang berusaha untuk bikin reading vlog yang bagus. Dan ini bukan yang pertama. Sudah banyak video-video reading vlog yang aku buat dan akhirnya tersimpan karena berbagai macam alasan. Kurang bagus lah, masalah teknis lah. Semoga yang ini berhasil. Aku nggak tahu ini bakal sebagus apa. Semoga tidak membosankan. Sekarang kita ngomongin bukunya. Ini adalah novel karya Sayaka Murata yang punya judul asli Konbini Nigen. Benar kan bacanya? Coba aku cek dulu. コンビニ人間コンビニ人間コンビニ人間 Ningen. Konbini Ningen. Oh, jadi bukan Konbini Nigen, tapi Konbini Ningen. コンビニ人間 Oke, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Gadis Minimarket. Bukunya tuh tipis, 160 halaman menurut Goodreads. Dan yang versi Indonesianya baru aja terbit. Dan aku bakal baca versi digitalnya. Karena bulan ini aku langganan paket fiksi premium. Berakhirnya tanggal 11 Agustus. Jadi aku harus cepetan baca. Untuk ceritanya sendiri aku belum tahu banyak dan detail. Yang aku tahu itu menceritakan seorang perempuan yang bekerja di minimarket untuk waktu yang sangat lama. Dia nggak mikir atau mencari hal lain selain bekerja di minimarket itu. Dari review atau komentar orang lain yang ngebahas buku ini, pasti ada pertanyaan, apa sih normal itu? Jadi aku pikir mungkin di sini kehidupan perempuan ini bekerja di minimarket menimbulkan beberapa pertanyaan tentang kenormalan. Apa sih normal? Kayak gimana sih normal? Jadi aku pikir kayaknya ceritanya lumayan berat. Jadi deg-degan buat bacanya. Biasanya buku-buku kayak gini aku hindari atau ditunda-tunda terus bacanya karena aku takut atau aku nggak mau ceritanya itu ngebuka atau nunjukin hal-hal yang selama ini aku hindari secara tidak sadar. Aneh gak sih? Karena biasanya aku baca buku untuk lari, tapi ketika bukunya itu malah ngasih lihat sesuatu yang aku hindari, ya aku hindari juga bukunya. Semoga dengan acara buku bareng, semoga dengan acara baca bareng ini aku bisa mulai terbiasa atau enggak mulai mencoba untuk gak ngehindarin buku-buku kayak gitu. Itu dia penjelasan singkat tentang acara baca bareng ini dan bukunya. Aku bakal bikin thread di Twitter sekarang sambil mengerjakan hal-hal yang aku harus kerjakan. Lalu kapan baca bukunya?
aku udah mulai baca novelnya, Gadis Minimarket. Bagus, enak banget bacanya. Maksudnya bahasanya ngalir, tulisannya enak dibaca. Aku udah nyampe halaman 38 dan nyatet lumayan banyak di sini karena banyak hal yang perlu aku keluarkan, perlu aku tulis. Sesuai dugaan, ceritanya berat. Bukan berat yang bikin pusing sih. Maksudnya berat dalam ukuran cerita yang serius dan bener-bener nyentil, bener-bener nonjok, bener-bener ngeliatin sisi kehidupan yang nggak terabaikan sih, tapi emang nggak pernah diperhatiin gitu. Jadi Gadis Minimarket ini menceritakan Fukuura-san yang bekerja di sebuah minimarket dekat stasiun. Dia bekerjanya tuh dari awal minimarket itu berdiri, dari dia masih kuliah sampai udah lulus, sampai udah berapa belas tahun ya, 18 tahun dia kerja di sana. Dan dia nggak ngalamin masa kecil yang mudah, lebih ke membingungkan, karena dia dianggap melakukan hal-hal aneh yang nggak normal. Jadi dia sendiri merasa bersalah dan berusaha untuk normal, untuk diterima sama orang lain. Ketika dia menemukan minimarket, ngelihat cara kerjanya, dia merasa mendapatkan tempat, merasa diterima. Jadi dia bertahan di situ. Aku sedikit berkaca-kaca karena nggak tahu rasanya sedih atau miris, ironis. Aku nggak tahu kata yang bisa ngungkapin, nanti aku cari. Terus tiba-tiba aku pikiran sama novel lain, novel dari penulis Indonesia yang settingnya juga di Jepang. Mereka tuh punya aura yang sama, aura sendu yang bikin pembaca, bikin akunya ngerasa simpati atau ngerasa iba juga, seperti novelnya Alicia Lidwina, Win Effendi, Andri Setiawan. Walaupun gak ditulis sama orang Jepang, bisa ngasilin suasana feel yang gak jauh beda. Apakah ngaruh sama kebudayaan masyarakat Jepangnya? Aku pengen lanjut baca novelnya, tapi kalau aku lanjut sekarang kayaknya beres malam ini juga, dan aku gak mau kayak gitu. Aku kayak pengen lebih menikmati ceritanya. Jadi aku tunda-tunda dulu aja ya, aku baca novel yang lain aja. Mungkin sambil menghilangkan rasa nggak enak ini, aku nggak ngerti, nanti aku cari katanya. Oh ya, aku juga nemuin kata yang baru aku tahu atau jarang aku lihat. Penyelia, itu apa ya artinya? Aku kira ini penyedia yang typo, tapi muncul 2 kali, berarti memang ada kata penyelia. Ayo kita cari di KBBI. Oh, dari kata selia yang artinya melihat, mengawasi. Menyelia, mengawasi. Dan penyelia itu pengawas atau supervisor. Ya udah, mungkin bacanya sampai segitu aja. Aku mau baca yang lain. Aku udah nyampe halaman 85. Mulai muncul seseorang yang ngeganggu rutinitas normalnya si tokoh utama di novel ini. Banyak hal-hal yang bikin si tokoh utama juga ngerasa dia harus normal, dia harus bisa ngeblend dengan baik, dan hal-hal yang dituntut itu sudah sering didengar di kehidupan nyata, seperti menikah, punya anak, punya kerjaan yang bagus. Kalau diikutin jadinya menuhin tuntutan orang-orang, tuntutan mereka untuk jadi normal, bukan normal itu sendiri. Jadi normal itu apa? Pantesan banyak orang yang nulis atau komentar soal kenormalan di review tentang novel ini. Tapi kenapa si tokoh utama, Keiko, selama bekerja di minimarket nggak dapat kenaikan, bukan pangkat, karir,
atau kenapa dia selalu jadi pekerja paruh waktu, kenapa dia nggak misalnya diangkat atau diberi tugas yang lebih tanggung jawabnya lebih tinggi gitu. Harusnya dia udah jadi manajer mungkin, atau nggak diambil gitu sama si Keiko. Aku milih minimarket jadi pick up point kalau mesen ojek online, biar lebih gampang aja gitu si drivernya nemuin, enggak repot ngasih arahan gedung yang warna ini, deket ini, langsung aja minimarket A gitu. Saking seringnya aku pernah dikira kerja di minimarket, padahal baju aku nggak kelihatan kayak seragam pegawai minimarket, dan aku nggak ngerti aja kenapa si drivernya bisa mikir kayak gitu. Udah itu aja. Terus sekarang bakal ngedit video. Ini salah banget nih, ngebelakangin sumber cahaya, tapi aku butuh setting baru untuk reading vlog ini. Sabtu pagi aku nyelesain Gadis Minimarket. Endingnya tidak terduga, dan jenis ending yang sering membuat aku bingung. Tapi udah kebayang apa yang terjadi setelahnya. Progres bacanya cukup cepat di 80 halaman terakhir ini, sampai gak kerasa. Banyak bagian yang bikin kesal karena orang-orang terus menyuruh mengharapkan Keiko jadi seseorang yang normal. Tapi apa sih normal itu? Aku lihat normal di sini dibentuk dan bisa berbeda-beda bentuknya, tergantung apa yang orang itu lakuin di kehidupannya, di awal kehidupannya. Dan rasa normalnya itu juga dirasakan sama orang itu ketika dia ngerasa berguna atau ngerasa konten. Apa sih bahasa Indonesianya? Penuh gitu, ngerasa penuh. Bagi orang lain mungkin bekerja full time, menikah, punya anak, itu kenormalan mereka dari sisi mereka. Sedangkan normal yang Keiko rasain ya saat dia kerja di minimarket, nata barang, mesen barang, ngelayanin pelanggan. Jadi ketika orang-orang nyuruh dia normal, Keiko malah ngerasa orang itu yang aneh. Dia ngerasa normal. Banyak bagian juga yang bikin aku mikir, merasa seperti cerminan diri. Ternyata ini dia yang aku suka hindari, tapi ternyata nggak seburuk yang aku kira. Pas di awal itu, aku bisa ngerti dan ikut kesel dengan apa yang Keiko hadapi, karena aku sendiri pernah ngerasain. Dan mungkin itu alasan kenapa buku ini datang di saat yang tepat. Ini sering kejadian loh, saat buku ini seperti cerminan atau proyeksi, bener gak sih, sama apa yang aku alami. Aku kira novelnya bakal ngasih solusi atau memberi pengertian kepada orang-orang tentang kenormalan itu, tapi sepertinya solusinya belum ada, atau memang membingungkan. Mungkin ini akhir dari reading vlog baca Konbini Ningen bareng. Aku kasih bukunya 5 dari 5 bintang. Jadi salah satu buku terbaik yang aku baca tahun ini. Semoga vlognya tidak membosankan. Aku sih suka bikinnya. Mungkin nanti aku akan bikin lagi dengan suasana tempat yang lebih variatif. Kalau kalian ikutan baca bareng juga atau udah baca novel ini, mungkin bisa share sedikit pendapatnya, bagian yang kalian suka. Intinya itu jangan ngurusin hidup orang lain, udah. Karena sekalipun kamu bertindak normal, pasti ada aja yang dituntut. Kesel.
If you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Ayo Keiko, bangun Keiko.